Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Rabu 11 November 2020 bersama saya, Frater Antonius Sabtono. Saudara-saudari terkasih, salam sehat, berkah dalam. Pada hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19. Kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perkotaan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Yesus selalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam." Dan sementara dalam perjalanan mereka menjadi tahir, seorang di antara mereka ketika melihat bahwa dirinya telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang tadi? Tidakkah di antara mereka yang kembali untuk memuji dan memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, dalam kebiasaan masyarakat Yahudi, orang yang sakit kusta biasanya disembuhkan dahulu dari penyakitnya, baru kemudian ia datang kepada imam supaya kesembuhannya dibenarkan dan mereka dapat kembali diterima dalam kehidupan masyarakat setelah diasingkan. Namun kali ini Yesus bertindak sebaliknya. Ia berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Yesus belum menyembuhkan orang-orang itu dari penyakit kustanya, tetapi sudah meminta orang yang sakit kusta itu untuk pergi kepada imam. Ini aneh. Apa yang dilakukan oleh Yesus tidak biasa. Tetapi orang yang sakit kusta pun pergi seperti apa yang dikatakan oleh Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil, Yesus tidak hanya mengajak orang untuk percaya kepadanya dengan kata-kata, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Tetapi lebih dari itu, Yesus mengajak orang yang percaya kepadanya untuk mewujudkan imannya dalam tindakan dan perbuatan. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang sakit kusta. Dengan mentaati perintah Yesus, mereka menjadi tahir atau sembuh. Yesus juga mengajak orang agar mensyukuri rahmat yang telah diterima dengan memuji dan memuliakan Allah. Sekarang, mari kita bertanya dalam hati kita masing-masing. Sudahkah kita mewujudkan iman kita dalam tindakan keseharian kita? Dan sudahkah kita mensyukuri setiap rahmat yang kita terima daripadanya? Kita hening sejenak, kita mohon rahmat dari Allah agar kita dapat mewujudkan iman dalam tindakan dan mensyukuri rahmat yang telah kita terima. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas rahmat yang Kau berikan kepada kami. Kami mohon semoga sabda-Mu meresap dalam hati kami, sehingga kami dapat mewujudkan iman kami dalam tindakan dan mensyukuri setiap rahmat yang telah kami terima dari kemurahan-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami
yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan dan aktivitas kita hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.